Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Akbar dengan NIM 18089214. Mata kuliah Fisiologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang mekanisme kontraksi otot rangka. Otot. Dalam tubuh kita, banyak otot, kira-kira 40% dari berat tubuh. Otot memiliki peranan yang penting dalam sistem gerak. Tulang pada tubuh kita tidak dapat bergerak tanpa otot. Otot mampu menghasilkan gerak karena adanya sel dan tenaga. Dalam sistem gerak, kerja otot yang paling utama adalah kontraksi, memendek dan menebal. Relaksi, kembali ke keadaan semula. Karena kemampuan otot untuk menggerakkan tulang, maka otot disebut juga alat gerak aktif. Fisiologi otot. Karakteristik otot. Fleksibilitas, kemampuan dari jaringan otot untuk mengadakan jawaban jika dirangsang atau dipacu. Konduktivitas, sifat jaringan otot untuk mengantarkan suatu rangsangan. Elastisitas, sifat jaringan otot untuk kembali ke bentuk semula jika kekuatan yang ada padanya berhenti. Viskositas, sifat dari jaringan otot mempunyai tahanan atau tekanan. Kontraktilitas, sifat jaringan otot untuk memendek atau berubah tegangannya jika mendapat suatu rangsangan. Dalam sistem tubuh kita, tulang berputar sebagai alat gerak pasif, sehingga untuk dapat menggerakkan tulang agar kita dapat bergerak, maka otot berperan sebagai alat gerak aktif, di mana melalui mekanisme kontraksi, relaksi, dan inervasi yang diperolehnya sehingga kita dapat bergerak. Secara umum, otot mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat gerak aktif, 2 untuk mempertahankan postur dan tekanan tubuh, 3 untuk otot menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Berdasarkan fungsinya, otot pembangun tubuh dibagi menjadi otot yang bekerja di bawah kesadaran kita, otot yang bekerja di luar kesadaran kita. Otot merupakan jaringan PK rangsangan ekstabiliter yang dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Untuk menimbulkan suatu aksi potensial, ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka mempunyai stria, berbentuk silindris, dan mempunyai banyak inti serta berada di bawah kontrol kesadaran. Tenaga RS berkembang sangat pesat. Otot jantung mempunyai stria, multinukleus, silindris, dan bercabang-cabang serta berkontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. Gap junction RS kurang berkembang. Otot polos tidak bersatria, hanya mempunyai satu inti dan juga tidak di bawah pengaruh kesadaran. Gap junction RS kurang berkembang. Otot rangka, sarkolema, myolivil, tubulus, reticulum, sarkoplasma, terminal kristrin. Kelompok otot berdasarkan gerak dasar tertentu: otot fleksor, otot ekstensor, otot abduktor, otot pronator, otot supinator, otot rotator. Mekanisme kontraksi. Kontraksi otot akan terjadi bila mendapatkan rangsangan dengan kekuatan tertentu yang dikenal dengan nilai ambang. Agar terjadi respon, maka besarnya pacu minimal sama dengan nilai ambang. Kekuatan setiap kontraksi otot bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung beberapa faktor: intensitas stimulus, lemah kuatnya stimulus, besarnya beban yang diterima otot, panjang serabut pada awal kontraksi, panjang serabut pada awal relaksi, kondisi metabolik yang menyertainya. Langkah-langkah kontraksi: pelepasan muatan dari neutron motorik, pelepasan transmitter atau asetilkolin pada lempeng,
ujung motorik atau motor end plate. Pembangkitan potensial lempang ujung, pembangkitan potensial aksi pada serabut otot, penyebaran proses ke dalam sepanjang saluran. Pembahasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma dan fuse Ca, filmas kasar dan halus. Pengikat Ca pada tropin C membiasakan daerah peningkatan myosin padat aktin. Pembentukan ikatan melintang antar aktin dan myosin dan pergerakan pada filamen kasar yang menyebabkan pemendekan. Langkah-langkah relaksi. Ca diplomat kembali masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Pembahasan Ca dari tropin. Penghentian reaksi antara aktin dan myosin. Jenis-jenis kontraksi. Kontraksi isotonis yaitu kontraksi yang melawan beban tetap dengan mendekatkan kedua ujung otot sehingga kedua otot sama-sama menghasilkan tonus. Otot mengadakan pemendekan. Kontraksi isometrik yaitu kontraksi tanpa pemendekan yang nyata tetapi terjadi penambahan tonus. Mekanisme kontraksi otot. Pelepasan asetilkolin dari ujung serabut saraf asetilkolin ini yang kemudian akan merangsang ion kalsium yang berada di antara sel otot. Kemudian akan keluar dan menuju ke dalam otot. Sambil mengangkut tropin dan tropminsioin ke aktin sehingga posisi aktin berubah dan mempengaruhi filamen penghubungnya. Akhirnya aktin dan myosin bertempelan membentuk aktomyosin sehingga benang sel menjadi pendek dan berinteraksi. Setelah terjadi kontraksi, maka ion kalsium akan masuk kembali ke dalam plasma sel sehingga ikatan aktin dan myosin akan terputus. Pada saat inilah otot dikatakan berelaksasi. Pada saat otot berkontraksi, maka ototnya akan menegang. Dalam sistem muskuloskeletal, sistem vaskularisasi berperan sangat penting karena melalui sistem inilah baik tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif mendapatkan asupan nutrisi, kalium, dan oksigen. Seluruh kebutuhan tersebut diangkut oleh pembuluh darah dan sangat dibutuhkan dalam perkembangannya maupun sebagai bahan dasar dalam melakukan kerja seperti kontraksi dan relaksi. Jenis gerak. Antagonis. Kerja otot yang antagonis terjadi bila salah satu otot berkontraksi sedangkan otot yang lainnya relaksasi. Misalnya ekstensor dan fleksor. Gerakan meluruskan dan membengkokkan. Depressor dan elevator. Gerakan ke bawah dan ke atas. Supinator dan pronator. Gerakan menengadakan dan mengelungkup. Abduktor dan adduktor. Gerakan menjauhkan dan mendekatkan tungkai dari sumbu tubuh. Sinergis. Kerja yang bersamaan. Gerak beberapa otot yang searah, misalnya pronator teres dan pronator quadratus, terdapat pada lengan bawah yang berpengaruh dalam kontraksi otot. TRP atau stasis efek, yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi berlangsung kali pada suatu serabut otot karena stimulasi berurutan berseling beberapa detik. Summasi, yaitu tiap otot berkontraksi dengan kekuatan berbeda yang merupakan hasil penjumlahan kontraksi dua jalan. Summasi unit motor berganda dan summasi bergelombang. Fatigue adalah menurunnya kapasitas bekerja karena pekerjaannya itu sendiri. Tetani adalah peningkatan frekuensi simulasi dengan cepat sehingga tidak ada peningkatan tanggungan kontraksi. Rigor terjadinya bila sebagian besar ATP dalam otot telah dihabiskan, sehingga kalsium tidak lagi dapat dikembalikan ke RS melalui mekanisme pemompaan. Sekian presentasi dari saya. Salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.